Satu hal nih yang berbahaya untuk semua orang, apa? Winnie the Pooh. When you're stuck in traffic, you wanna go fast. Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Hari ini kita akan sekali lagi bahas tentang peraturan-peraturan teraneh di dunia. Sebelumnya kita pernah bahas tentang peraturan di Australia yang melarang penduduknya untuk punya kentang lebih dari 50 kilo. Di Roma, orang-orang dilarang untuk punya akuarium bulat. Di Inggris, orang-orang dilarang untuk cuci keset rumah jam 8 pagi. Spesifik nggak tuh? Dan juga dilarang untuk naik sapi dalam keadaan mabuk. Loh, enggak deh. Loh, never say never. Besok kamu jangan naik loh, banyak sapi. Mau korban kan? Yang siapa tuh gadis? Di video kemarin banyak banget peraturan-peraturan aneh seperti di Perancis kalian dilarang udah sekarat tapi belum pilih tanah kuburan. Jadi kalau kalian sekarat mungkin langsung kayak bangun, Mbak, jangan berani-beraninya Anda meninggoy sebelum pilih tanah kuburan. Bangun. Emang negara-negara tuh punya hukum yang unik-unik, guys. Kalau kalian pikir Indonesia tuh hukumnya udah paling unik. Nenek Minah yang mencuri hanya 3 buah kakao dihukum lebih berat dari koruptor. Mungkin masuk ke list ini bagian atas-atas ya, guys. Tapi masih ada peraturan-peraturan unik, menarik, dan nggak kalah. Langsung aja, without any further ado, let's see some of them. Di Quitman, Georgia, Amerika Serikat, ada sebuah peraturan, guys, yang melarang membiarkan ayam peliharaan mereka menyeberang jalan sendiri tanpa ditemani sang pemilik. Jadi pemerintah kota Georgia itu emang mau make sure bahwa ayam-ayam yang ada di Georgia tuh kayaknya aman, guys. Tapi gimana ceritanya gitu ya? Kalau misalkan ada ayam lepas nih, nyebrang, melanggar hukum ini, bagaimana dia diinterogasi untuk menemukan pemiliknya? Berarti memang strata ayam di Georgia itu lumayan tinggi ya, guys. Kesejahteraannya saja diperhatikan. Kapan kalian terakhir ditanya kabar sama Pak RT? Iya, maaf aja. Jadi ayam itu ternyata, guys, termasuk dalam kuliner yang disakralkan di Georgia. Jadi kayak I guess people really love ayam di sana. Bahkan, guys, orang-orang di Gainesville itu kalau makan ayam harus pakai tangan kosong. Jadi nggak boleh pakai sendok garpu. Respect the chicken. Next, di Victoria, Australia, ada satu peraturan yang melarang warganya untuk mengganti bola lampu sendiri kalau misalkan kalian tidak memiliki lisensi sebagai tukang listrik. Wah, padahal ganti bohlam gampang banget, iya nggak, gadis? Aku sama gadis ganti bohlam. Tinggi kan? Kita beli doang dari Ace Hardware tuh yang stick itu, jangan pernah pakai itu. Itu pakai gituan tuh. Betul gini kan? Udah masuk nih, puter, udah nempel, bisa nyala, gak bisa ditarik. Jadi aku tarik nih buat ngelepas si bohlam, gak mau lepas. Akhirnya plafonnya ikut gitu kan. Gypsumnya mau jebol. Udah dong. Oke, des, gimana nih des? Aku tahan. Terus aku suruh dia beli tangga. Jadi dia kayak starter lagi beli tangga. Jadi mungkin aku cocok untuk tinggal di Victoria. Jika kalian mencoba untuk melanggar dan mengganti bohlam lampu kalian sendiri, kalian akan didenda sebesar $10 Australia atau Rp100.000. Oh, nggak banyak-banyak ya. Seperti tilang jalanan zaman dulu. Itu loh, J, yang kayak kamu bayarnya ke negara tapi lewat diputar. Peace money. Kamu kalau jadi rapper nama kau Peace. Patut kita selidiki apakah uangnya masuk negara atau masuk kantong. Menarik. Oh, kita lagi ngomongin apa tadi, guys? Next, di Skotlandia, kalau misalkan ada seseorang yang datang nih ke rumah kalian untuk numpang ke toilet, kalian wajib mempersilahkan orang itu untuk menggunakan toilet kalian. Jadi peraturannya adalah setiap ada yang datang kayak, maaf banget nih, saya butuh ke toilet. Haram, ilegal hukumnya kalau misalkan kalian tidak perbolehkan. Peraturan ini berasal dari perpanjangan hukum umum Skotlandia kuno tentang keramah tamahan. Secara teknis, peraturan ini masih berlaku sampai hari ini, guys. Walaupun nggak pernah disahkan oleh parlemen. Jadi kalau misalkan kita ke Scotland gitu ya, kayak kebelet, nggak harus cari Indomaret gitu ya, atau Alfamidi. Karena nggak ada, betul. Jadi kayak orang
Swiss adalah salah satu negara guys yang memiliki kualitas hidup terbaik di dunia. Tapi walaupun sebenarnya ini negara yang maju dan kualitas hidup sangat baik di sana, ada satu peraturan yang cukup nyeleneh. Penduduk Swiss itu dilarang membuat suara di dalam toilet setelah jam 10 malam. Dilarang menyiram maupun mengeluarkan gimana? Mengeluarkannya dengan suara. Iya, jadi kalau misalkan kamu kebelet, kamu harus di flashnya besok. Di flashnya besok. Gak boleh, pokoknya harus biarin dulu sampai besok baru swing. Aku pernah ke satu negara yang kayak gitu, tapi bukan karena peraturannya kayak biar tidak mengganggu orang lain, tapi emang kalau malam nggak ada air. Aku mau ngomong negaranya tapi kayak malu juga sih. Itu emang dimatiin dari pusat. Nggak tahu, pokoknya nggak ada air. Aku kalau bisa nggak ke toilet kalau malam. Dan guys, nggak cuman sampai situ aja, bahkan kalau cowok mau ke kamar mandi gitu mau buang air kan biasanya so tau banget. Pokoknya mereka tuh nggak boleh mengeluarkan suara, jadi mereka harus duduk. Kalian yang cowok harus duduk kalau mau ke toilet. Aturan ini sebenarnya nggak diberlakukan banget guys, nggak yang kayak se-strict itu ya. Tapi kalau misalkan nih sampai kalian berisik banget sampai tetangga kalian tuh komplain nelfon polisi, kalian tetap salah karena jatuhnya emang ada peraturan yang melarang hal itu. Tapi kayak most people juga nggak akan ngelaporin tetangganya ke polisi gara-gara pipis gitu ya. But who knows? Next, Poland. Di Polandia guys, ada satu peraturan di mana kalian atau semua orang yang ada di Poland itu dilarang memakai baju Winnie the Pooh. Ada apa nih? Ada dendam apa sama Winnie? Alasannya adalah karena beruang Winnie itu tidak memakai celana. Winnie dianggap terlalu cabul, apalagi untuk anak-anak. Makanya Polandia melarang keras ada Winnie the Pooh di taman bermain dan sekolah. Mungkin negaranya udah maju banget gitu kayaknya. Kayak kurang apa lagi ya yang mau diatur gitu. Gimana kalau kita bikin peraturan yang keras melawan ini nih, satu hal nih yang berbahaya untuk semua orang, apa? Winnie the Pooh. Kenapa? Kenapa Winnie the Pooh? Jelas karena dia tidak pakai celana. Mungkin karena dia beruang. Biasanya beruang tidak pakai celana. Next ada Jepang. Ada peraturan yang sangat menarik di Jepang guys. Jadi seluruh warganya itu kecuali atlet sumo itu tidak boleh memiliki badan gemuk. Aturan ini dinamakan metabol law. Hukum tersebut mengatur bahwa lingkar pinggang laki-laki itu tidak boleh lebih dari 85 cm, sedangkan untuk perempuan batas maksimal lingkar pinggangnya itu adalah 90 cm. Nah, tapi kalau misalkan kalian sebagai warga Jepang itu melanggar, kalian tidak akan dihukum penjara. Karena sebenarnya aturan ini tuh dibuat agar warga Jepang itu menjaga kesehatannya. Dan jatuhnya kalau misalkan emang nih ukuran pinggang kalian melebihi batas maksimal, akan dilakukan tes kesehatan dan kalian akan mendapatkan konsultasi gizi. Wow. Memang peraturan-peraturan di negara maju tuh kayak di luar nurul ya guys. Wow. Karena emang semuanya kayak dari negara sama penduduknya itu sebenarnya saling membutuhkan dan juga menopang satu sama lain. Negaranya sehat, warganya jadi sehat. Warganya sehat, negaranya pun jadi sehat. Ekonomi baik, ekspor lancar, GDP naik. Semoga Indonesia, Malaysia dan sekitarnya ya, Southeast Asia semuanya mengarah ke sana. Jadi negara-negara maju. Amen. Next, dan yang terakhir ada Samoa. Oke, gini nggak? Samoa. Di sebuah negara kepulauan Samudra Pasifik, Samoa, ada satu hal yang merupakan tindak ilegal. Dan hal itu adalah melupakan ulang tahun istri. Kata Jehan, biasanya kalau pasangan kita lupa ulang tahun kita, kita cuma bisa diemin pasangan kita. Jangan mau Jehan, kamu adalah orang Samoa. Dia yang melupakan ulang tahunmu, melakukan tindak ilegal. Masukkan kamu ke penjara. Kamu harus jebloskan orang itu ke penjara. Karena emang guys, kayak suami-suami yang melupakan ulang tahun istrinya di Samoa itu bisa dijeblosin ke penjara. Yang menarik adalah ini tuh kayak sesuatu yang selalu diomongin kan, kayak itu tuh ilegal tahu kalau di Samoa gini. Tapi suatu hari nih ada satu pengacara di Samoa yang ditanya tentang peraturan ini dan dia kayak, hah? Kayaknya nggak ada di peraturan itu. Aku rasa dia lupa ulang tahun istrinya. Jadi dia pura-pura nggak tahu. Gimana menurut kalian guys? Coba komen di bawah. Kalau misalkan kalian pernah dengar tentang peraturan-peraturan yang nggak kalah, boleh banget di komen di bawah. Mungkin peraturan-peraturan dalam negara kalian guys. Coba di komen di bawah peraturan-peraturan yang unik. Kalau misalkan kalian punya ide-ide lainnya, boleh banget dikirim ke Peace Money. Anyways guys, jangan lupa subscribe
ini in case ya kayak ada masalah nih. Jangan lupa subscribe karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. One, two, three, gitu kan? Kebalik ya. Di komen di bawah nih. Kalau misalkan Tidak pakai baju. Enggak pakai baju. kenapa beruang mau pakai crop top? Oke. Peace money. Kamu kalau jadi rapper nama kau Peace. Cypher. Peace money. Welcome. Tear down BSD tonight. Peace money. Make some noise. When you're stuck in traffic, you wanna go fast, you go to the left lane, empty right there. You see no one there, and you go slow, but then in the back there's someone in uniform comes out to ask, Bapak boleh lihat surat-surat? You say, Bapak maaf, saya sudah terlambat. And that's when I come to the rescue. Peace money. Kau bisa peace money. Peace money. I'll say peace, you say Money. peace. Money. I say peace, you say money. Peace. Money. Peace. That's when I come and save the day on peace money. Oh, pas banget aku hijau. Greens, peace money. Mana sih? Kalau diselipin dolar tambah cepet.